Naga Sastra Sabu Inten, halaman 521 sampai 535. Apakah sebenarnya latar belakang dari semua kejadian ini? Kenapa orang-orang itu menyebut-nyebut pertunjukan membunuh Bagus Handoko? Mau tidak mau, Bagus Handoko menjadi ngeri juga. Ia sudah membayangkan dirinya diikat di tengah-tengah lapangan. Kemudian setiap orang diperkenankan untuk melukainya sampai mati. Tetapi apa alasannya? Tiba-tiba ia menjadi marah sekali. Ini hanyalah suatu gertakan saja. Karena itu ia menjawab sambil berteriak keras-keras, "Jangan coba-coba takut-takuti aku." Namun demikian terasa suara Handoko bergetar pula. Mendengar teriakan Handoko, orang itu sekali lagi tertawa keras-keras. "Hahaha, jangan berbohong pula. Kau sudah ketakutan, bukan? Bagus, semakin takut kau, semakin lucu pertunjukan itu jadinya." Sekarang Bagus Handoko benar-benar menjadi marah sekali. Ternyata orang itu telah menghinanya. Karena itu, segera ia meloncat dan langsung menyerang leher dengan jari-jarinya. Orang itu yang masih enak tertawa, ternyata terkejut melihat kecepatan gerak Bagus Handoko, sehingga tertawanya segera berhenti. "Memang kau anak berani, tetapi hati-hatilah." Sambil berkata demikian, ia merendahkan dirinya, dan dengan kakinya ia menghantam lambung Bagus Handoko. Bagus Handoko yang menyerang dengan sekuat tenaga tidak sempat menarik serangannya. Maka yang dapat dilakukan adalah memukul kaki itu dengan tangannya ke samping. Ternyata usahanya berhasil pula. Orang itu terputar sedikit dan dengan demikian lambungnya dapat diselamatkan. Meskipun tangannya yang berbenturan dengan kaki orang itu terasa sakit. Dengan demikian, Bagus Handoko segera dapat mengetahui bahwa orang ini mempunyai ilmu di atas orang-orang yang pernah menyerangnya. Tetapi meskipun demikian, ia sama sekali tidak gentar ketika diingatnya bahwa gurunya telah menungguinya. Mengingat hal itu, segera Bagus Handoko menjadi bertambah tatak. Karena itu serangannya menjadi bertambah sengit. Tetapi perlawanan orang itu bertambah sengit pula. Bahkan ia pun telah menyerangnya dengan gerak-gerak yang sangat membingungkan dan berbahaya sekali. Namun, ternyata Bagus Handoko telah memberikan perlawanan dengan gigih. Setiap serangan yang datang, bagaimanapun berbahayanya, Handoko selalu dapat menghindarkan dirinya. Malahan, tidak jarang pula ia pun berhasil membalas serangan-serangan itu dengan serangan-serangan yang tak kalah berbahayanya. Namun, serangan-serangan itu pun selalu tidak berhasil pula. Maka pertempuran itu semakin lama menjadi bertambah hebat dan cepat. Masing-masing menyerang dan menghindar berganti-ganti. Sehingga tampaknya kedua orang itu seperti bayangan yang sedang libat-melibat dengan cepatnya. Semakin lama semakin cepat. Tetapi kemudian ternyata Bagus Handoko tidak dapat menyamai kecepatan gerak lawannya. Sehingga tiba-tiba terasa punggungnya terdorong oleh sesuatu kekuatan yang besar sekali. Dengan derasnya, ia terlempar ke udara. Mengalami peristiwa itu, hati Bagus Handoko berdesir untuk beberapa saat. Ia menjadi bingung. Tetapi untunglah bahwa otaknya yang cerdas dapat bekerja dengan cepat. Ia pernah menyaksikan lawannya terlempar ke udara pula. Namun, ia dapat jatuh dengan enaknya. Seolah-olah sama sekali tidak terasakan sesuatu. Maka tanpa dikehendakinya sendiri, Bagus Handoko menirukan gerak-gerak yang pernah disaksikannya itu. Cepat-cepat ia berusaha melingkarkan diri dan menjatuhkan diri pada punggungnya, yang kemudian dilanjutkan dengan berguling sampai 2 kali. Setelah itu ia melenting berdiri. Untunglah bahwa Bagus Handoko telah dibekali dengan olah keprigelan yang cukup, serta kekuatan jasmaniah yang besar, sehingga meskipun gerak-geraknya masih belum sempurna, namun ia tidak pula mengalami sesuatu. Melihat cara Bagus Handoko membebaskan diri dengan cara yang demikian, terdengar lawannya tertawa keras-keras sambil berkata, "Hahaha, hai monyet kecil, dari mana kau belajar berjungkir balik demikian? Untunglah bahwa kau mengenal cara yang baik untuk menyelamatkan dirimu."
Bagus Handoko tidak sempat menjawab kata-kata itu. Dengan darah yang mendidih, ia meloncat maju kembali untuk menyerang lawannya sejadi-jadinya. Tangannya bergerak berganti-ganti, mengarah ke segenap tubuh lawannya, sedang kakinya bergerak dengan lincahnya di atas pasir pantai. Tetapi ternyata lawannya tidak kalah lincah pula. Untuk beberapa lama, serangan-serangannya tidak dapat menyentuh tubuh lawannya sama sekali. Bahkan ketika ia mencoba untuk menyerang mata lawannya dengan jarinya, maka tiba-tiba terasa kepalanya berguncang hebat. Guncangan yang pertama disusul dengan yang kedua. Untunglah, dalam keadaan terakhir Bagus Handoko masih sempat melihat sebuah kepalan tangan sekali lagi mengarah ke pelipisnya. Cepat-cepat ia memalingkan wajahnya. Tangan itu dengan derasnya menyambar tidak lebih dari tepal daun padi di muka hidungnya. Untunglah bahwa Bagus Handoko masih dapat bekerja cepat. Tangan itu segera ditangkapnya, serta sambil merendahkan diri, ia pergunakan tenaga dorong serta berat badan lawannya sendiri untuk membantingnya ke tanah lewat pundaknya. Dengan kerasnya, orang itu terpelanting. Tetapi meski ia jatuh terlentang, namun ia berusaha jatuh di atas kedua kaki serta pundaknya saja yang menyentuh tanah. Bagus Handoko tidak mau membiarkannya dalam sikap yang demikian. Cepat-cepat ia menyerang lagi lawannya sebelum sempat memperbaiki keadaannya. Dengan kakinya, ia menghantam dada orang yang masih terlentang itu. Gerak Bagus Handoko sedemikian cepatnya sehingga lawannya tidak sempat menghindarinya. Maka terdengarlah keluhan pendek. Tetapi sesaat kemudian kaki lawannya itu dengan cepatnya menyapu kakinya, sehingga Bagus Handoko jatuh terbanting pula. Ketika ia kemudian tegak, lawannya telah berdiri di hadapannya pula. Bahkan dengan suatu lontaran dahsyat, ia menyerang ke arah dadanya. Dengan cepatnya, Bagus Handoko merendahkan dirinya. Dan bersamaan dengan itu, ia menjulurkan kakinya lurus-lurus. Sehingga dengan demikian ia berhasil mengenai perut lawannya. Agaknya lawannya sama sekali tidak menyangka bahwa Bagus Handoko akan menyerang selagi ia melakukan serangan yang sedemikian cepat. Karena itu, ia terdorong keras beberapa langkah surut disusul dengan serangan Bagus Handoko yang dahsyat pula. Demikianlah pertempuran itu berlangsung semakin hebat dan cepat. Pada malam kelima, Bagus Handoko yang hampir merasa dapat dikalahkan ternyata memiliki nafas yang lebih baik dari lawannya, sehingga akhirnya lawannya menjadi lemas karena kehabisan nafas. Tetapi orang keenam ini agaknya mempunyai nafas lebih baik dari kuda. Karena itu semakin lama terasa Bagus Handoko semakin terdesak. Tenaganya semakin lama semakin berkurang pula setelah ia berjuang mati-matian untuk mempertahankan dirinya. Akhirnya pertempuran itu pun menjadi berat sebelah. Beberapa kali Bagus Handoko terpaksa terlempar, terbanting, dan kadang-kadang perutnya terasa terguncang-guncang hebat. Dari mulut serta hidung melelehlah darah segar. Sampai sedemikian jauh, Bagus Handoko tidak melihat gurunya datang membantunya. Bahkan ketika matanya sudah mulai berkunang-kunang pun, Manahan masih belum menampakkan dirinya. Ia menjadi keheran-heranan. Apakah sebenarnya maksud Manahan dengan membiarkannya demikian? Seolah-olah segenap sisa-sisa tenaganya, ia tetap melawan dengan beraninya. Sampai beberapa saat kemudian, ketika ia terbanting di atas pasir dan seolah-olah ia sudah sama sekali tidak dapat bergerak lagi, dilihatnya orang berwajah menakutkan itu tertawa berderai sambil selangkah demi selangkah mendekatinya. Bagus Handoko tidak tahu lagi bagaimana ia harus melawan. Tangannya serasa sudah membeku dan darahnya seolah-olah sudah tidak mengalir lagi. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba orang itu yang sudah tinggal beberapa langkah daripadanya terhenyak dan memandang ke suatu titik. Maka sekali lagi meledaklah tertawanya yang mengerikan, disusul dengan suaranya yang menggelegar. Hahaha, hai, kaukah itu? Jadi kau datang pula untuk membantu muridmu. Mendengar suara orang itu, melonjaklah sebuah kegembiraan di hati Bagus Handoko. Agaknya gurunya telah datang.
dan apa yang diduganya adalah benar. Ketika ia mengangkat mukanya, dilihatnya Manahan berjalan dengan tenangnya ke arah orang yang berwajah mirip hantu itu. Melihat gurunya datang, tiba-tiba Bagus Handoko merasa bahwa akan datanglah saatnya ia mengetahui latar belakang dari semua peristiwa-peristiwa itu. Ketika Manahan telah berdiri di muka orang berwajah jelek itu, terdengarlah orang berwajah menakutkan itu berkata, "Kaukah yang bernama Manahan?" Manahan menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Kenapa kau tanyakan itu? Bukankah kau sudah pasti bahwa guru Bagus Handoko bernama Manahan?" Kembali terdengar orang itu tertawa berderai sehingga suaranya memenuhi pantai. "Aku tidak mengira bahwa Manahan orangnya seperti kau ini." Terdengarlah Manahan menjawab sambil tersenyum. "Lalu, bagaimana kau tahu bahwa aku bernama Manahan?" "Karena kau datang saat Bagus Handoko sudah tidak dapat bergerak lagi. Aku kira tidak ada orang lain yang akan menolongnya selain gurunya," sahut orang itu. "Lalu apa anehnya aku ini?" tanya Manahan pula. "Aku jadi kecewa melihat tampangmu. Seharusnya kau berwajah seperti asahan batu, berkumis lebat dan bertubuh seperti orang hutan, supaya wujudmu sesuai dengan namamu yang terkenal itu. Tak ada orang yang mengenal aku sebagai seorang yang seharusnya bertubuh demikian. Aku adalah seorang petani yang tidak lebih dari menggarap sawah setiap hari," jawab Manahan. Mendengar jawaban Manahan yang masih bernada dingin itu, Bagus Handoko bertambah heran pula. Kenapa gurunya tidak saja langsung menghantamnya sampai pingsan? Apalagi orang itu telah menghinanya pula. Dalam gelap malam, Handoko melihat orang berwajah menakutkan itu menyeringai, benar-benar seperti hantu. Namun, Manahan sama sekali tidak bergerak dari tempatnya. Bahkan, masih saja ia tersenyum-senyum. "Bagus, kau adalah seorang petani yang baik, Manahan. Pekerjaan petani adalah pekerjaan yang mulia pula. Tanpa petani maka banyaklah orang yang kelaparan. Tetapi, daerah pertanian bukankah daerah pelarian? Apabila seseorang telah berputus asa dalam melaksanakan tugasnya sendiri, maka kemudian orang itu menerjunkan diri dalam daerah pertanian. Bukankah demikian?" Mendengar kata-kata orang itu, tampaklah wajah Manahan berkerut. Segera senyumnya lenyap dari bibirnya. Namun, tak sepatah kata pun ia menjawab. Sehingga kemudian terdengar orang yang menakutkan itu meneruskan, "Atau barangkali kau sudah bercita-cita untuk menjadi seorang tuan tanah yang kaya raya, yang dapat menandingi kekayaan Demang Gunung Kidul." Hampir terlonjak Manahan mendengar kata-kata itu. Juga Bagus Handoko menjadi keheran-heranan. Kemana arah bicara orang yang berwajah hantu itu? Tetapi ia menjadi semakin tidak sabar ketika ia masih saja melihat Manahan tegak seperti patung. Bahkan kemudian ia menjadi bertambah tidak mengerti ketika kemudian orang itu berkata, "Bagus Handoko, untunglah kau untuk satu pertunjukan yang menarik di daerahku. Tetapi hati-hatilah lain kali aku datang lagi." Setelah itu segera ia meloncat dan melarikan diri seperti terbang di gelap malam. "Bapak!" teriak Bagus Handoko. Manahan memandang anak itu dengan wajah yang dingin pula. Sambil berdiri perlahan-lahan, Bagus Handoko mendekati gurunya sambil berkata pula, "Kenapa Bapak membiarkan orang itu pergi? Selama ini aku ingin menangkap salah seorang di antaranya. Dengan hadirnya Bapak di sini, aku mengharap bahwa aku akan dapat mengetahui alasan mereka menyerang aku. Tetapi Bapak membiarkan orang itu pergi." "Bagus Handoko," kata Manahan tidak menjawab pertanyaan anak itu. "Bagaimana keadaan tubuhmu?" "Sakit Bapak," jawabnya agak jengkel. "Tetapi bagaimana dengan orang tadi?" "Kau sudah dapat bergerak kembali," sambung Manahan tanpa menghiraukan kata-kata Bagus Handoko. "Sudah Bapak," jawab Handoko masih belum mengerti. "Bagus, bersiaplah. Aku adalah orang ketujuh yang akan menangkapmu," kata Manahan tiba-tiba. "Bapak, apa arti semua ini?" tanya Handoko semakin bingung. "Aku adalah orang ketujuh yang akan menangkap kau dan akan menyerahkan kau kepada orang yang menyuruh mereka datang berturut-turut selama 6 malam.
Aku sekarang sudah tahu siapakah orang yang berdiri di belakang mereka. Dan aku juga ingin menerima hadiah itu, supaya aku dapat kaya raya seperti demam Gunung Kidul. Jelas?" Handoko mendengar kata-kata gurunya seperti orang bermimpi. Tetapi tiba-tiba ia melihat gurunya benar-benar bersiap untuk menyerangnya, sehingga ia menjadi bertambah bingung. "Handoko," kata Manahan kemudian, "terserahlah padamu, apakah kau masih ingin hidup atau tidak. Aku tidak mempunyai kepentingan dengan kau lagi. Kau harus melawan aku. Kalau tidak, aku akan membawamu hidup-hidup. Kalau kau mau melawan, aku beri kau keringanan. Aku akan membawa kau setelah kau aku binasakan, supaya kau tidak menjadi bahan pertunjukan." Agaknya Handoko sadar bahwa ia tidak bermimpi. Ia harus memilih dua hal yang sama-sama tidak dikehendaki. Karena itu ia menjadi bingung sekali. Tetapi ia tidak sempat berpikir-pikir lebih lanjut. Sebab tiba-tiba gurunya telah melangkah dan menghantam lambung. Maka dengan gerak naluriah, Handoko menghindarkan diri. Dengan kekuatan yang ada padanya, ia melenting tinggi dan kemudian jatuh berguling-guling menjauhi gurunya. Tetapi Manahan mengejar terus sambil melepaskan serangan-serangan yang berbahaya dan bersungguh-sungguh. Ia memang pernah berlatih dengan gurunya seperti ia harus berkelahi sungguh-sungguh. Namun terasa bahwa selama itu gurunya selalu menyesuaikan diri dengan gerak-geraknya. Tetapi kali ini Manahan benar-benar telah menyerangnya dengan pukulan-pukulan yang dapat membinasakan. Karena itu Bagus Handoko menjadi benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan kecuali meloncat-loncat berlari, berguling, dan cara-cara lain untuk menghindari serangan-serangan Manahan. Namun demikian, Manahan menyerang terus seperti orang kehilangan akal. Tetapi kemudian muncullah suatu pikiran yang agak jernih dalam otak Bagus Handoko. Tiba-tiba ia merasa bahwa saat ini adalah saat terakhir baginya untuk menunjukkan kepada gurunya ketekunan serta kesungguhannya selama ini dalam menerima segala ilmu serta pelajarannya. Ia sudah pasti bahwa kalau benar-benar gurunya akan membunuhnya, maka saat terakhir ini akan dipergunakan sebaik-baiknya. Ia harus dapat menunjukkan kepada gurunya hasil-hasil yang telah dicapainya dalam olah kanuragan. Meskipun Handoko menjadi semakin tidak mengerti kepada sifat-sifat gurunya karena ketakutan-ketakutannya yang kadang-kadang aneh, misalnya beberapa tahun yang lalu. Tiba-tiba saja ia ditinggal berlari jauh sekali sampai ia merasa bahwa tidak akan mungkin dapat menemukannya. Tetapi tiba-tiba gurunya itu yang pada saat itu bernama Maiso Jenar datang kembali kepadanya, yang kemudian untuk beberapa tahun melatihnya dengan tekun. Sekarang tiba-tiba gurunya itu berbuat keanehan lagi. Tetapi agaknya kali ini gurunya tidak lagi bermain-main. Sebab apabila ia lengah, maka pastilah nyawa akan melayang. Namun demikian, apabila hal itu sudah dikehendaki oleh gurunya, maka yang dapat dilakukan adalah menyenangkan hati gurunya pada saat terakhir itu. Ia harus menunjukkan kepada gurunya hasil pelajaran yang diterimanya selama ini dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, ia akan dapat membesarkan hati gurunya itu yang telah berjerih payah mendidiknya. Mendapat pikiran yang demikian, maka tiba-tiba Bagus Handoko merasa seolah-olah telah menerima segala kekuatannya kembali. Seolah-olah badannya merasa bertambah segar dan sehat. Tanpa mengenal ketakutan atas kematian yang bakal datang, Handoko kemudian bergerak dengan cepat seperti seorang anak-anak yang menari-nari riang menjelang ayahnya pulang dari rantau. Dengan demikian, maka ia telah berbuat sebaik-baiknya untuk melawan gurunya yang sangat disegani serta dicintainya itu. Pertempuran itu segera berjalan semakin cepat. Bagus Handoko telah berusaha untuk mengurangi tekanan Manahan dengan menyerangnya pula berkali-kali. Ia tiba-tiba saja merasa bahwa ia telah dapat melayani gurunya jauh lebih baik daripada saat-saat yang lampau. Dengan tangkasnya, ia menyerang, melenting, kemudian melingkar di udara kalau kebetulan ia terlempar oleh pukulan-pukulan gurunya yang dahsyat. Ia sudah berusaha sebaik-baiknya. Dalam keadaan yang demikian, setitik pun tak ada maksud Handoko untuk mencoba menyelamatkan dirinya. Sebab adalah tidak mungkin sama sekali baginya berbuat demikian. Jadi,
Yang dilakukan itu adalah benar-benar suatu pernyataan kebaktian seorang murid terhadap gurunya. Sebab bagaimanapun Manahan adalah gurunya. Manahan adalah seorang yang perkasa, yang pernah menjabat sebagai seorang perwira pasukan pengawal raja. Karena itu, kemampuannya pun luar biasa. Apalagi sebenarnya tenaga Bagus Handoko telah berada jauh di bawah kekuatannya. Karena sebelumnya ia sudah harus bertempur mati-matian melawan seorang yang berwajah seperti hantu. Daya perlawanan Bagus Handoko pun segera tampak surut. Dengan demikian, maka serangan-serangan Manahan pun semakin banyak mengenai tubuhnya. Meskipun demikian, Bagus Handoko sama sekali tidak mengeluh. Dengan tenaganya yang semakin lama semakin lemah itu, ia tetap melawan sedapat-dapatnya. Tetapi apa yang dapat dilakukannya adalah tidak seberapa lama. Sebuah serangan Manahan yang dahsyat datang mengarah ke lambungnya. Dengan tenaga yang masih ada padanya, Bagus Handoko mencoba menghindari serangan itu dengan memiringkan tubuhnya. Tetapi ia tidak berhasil. Dengan kerasnya, ia terlempar beberapa langkah dan kemudian jatuh terbanting. Yang dapat dilakukannya hanyalah mencoba menyelamatkan tubuhnya dengan berusaha menjatuhkan diri sebaik-baiknya. Dan apa yang diusahakan itu sebagian dapat berhasil. Namun setelah itu, kembali seluruh tulang-tulangnya terasa telah terlepas. Tubuhnya menjadi lemas dan darahnya seolah-olah tidak mengalir lagi. Bagaimanapun ia berusaha, namun ia sudah tidak mampu lagi menggerakkan bagian-bagian dari tubuhnya. Meskipun demikian, Bagus Handoko tetap tidak mengeluh sama sekali. Dengan dada menengadah, ia menanti apapun yang bakal terjadi. Sekilas dilihatnya langit yang biru gelap ditaburi bintang-bintang seperti jutaan lampu yang tergantung jauh sekali di udara. Dengan sinarnya yang berkedip-kedip mengelilingi bintang raksasa Bima Sakti yang melintang ke utara. Kemudian dilihatnya gurunya, yang diakuinya sebagai ayahnya setelah ayahnya yang sebenarnya pergi meninggalkannya, berjalan mendekatinya. Dan Bagus Handoko telah siap menerima apapun yang akan dilakukan oleh gurunya itu. Meskipun untuk sesaat terlintaslah pula wajah-wajah ayahnya Gajah Suro, ibunya, serta wajah-wajah yang pernah dikenalnya. Wajah-wajah bengis yang pernah akan membunuhnya pada saat ia ditolong oleh seorang yang menamakan dirinya Sarayuda, serta wajah keenam orang yang datang berturut-turut menyerangnya. Dan sekarang yang berada di depannya adalah gurunya, Manahan, yang sebenarnya dikenalnya dengan nama Maisojenar, yang menyatakan dirinya sebagai orang yang ketujuh. Dengan sekuat tenaga perasaannya, Bagus Handoko mencoba melenyapkan semua bayangan yang berturut-turut datang mengganggu otaknya. Dipusatkannya pikirannya untuk menghadapi apapun yang bakal terjadi dengan tabahnya. Dan tiba-tiba dirasanya tangan gurunya itu meraba-raba tubuhnya, memijat-mijat tangannya, dan kemudian dengan suara yang rendah berkata, "Tidakkah kau dapat bergerak lagi, Handoko?" Dengan mata yang cerah, Bagus Handoko memandangi wajah gurunya. "Aku sudah berusaha sebaik-baiknya, Bapak." Kemudian, tampaklah Manahan merenungi anak itu. Alisnya yang lebat bergerak-gerak karena kerut-kerut di keningnya, seolah-olah ia sedang menghitung setiap titik di permukaan tubuh muridnya. Sesaat kemudian terdengarlah Manahan menarik nafas dalam-dalam serta mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu terdengar ia bertanya kembali, "Adakah dengan cara demikian kau melawan orang-orang yang menyerangmu 6 malam berturut-turut?" Bagus Handoko tidak segera mengerti maksud pertanyaan gurunya. Karena itu, beberapa saat ia tidak menjawab. Terdengar kembali Manahan berkata, "Ingat-ingatlah apa yang telah kau lakukan selama 6 malam berturut-turut." Bagus Handoko semakin tidak mengerti, tetapi ia menjawab juga, "Bapak, selama itu aku pun telah berusaha sebaik-baiknya melawan mereka. Bahkan aku sudah mencoba untuk menangkap salah seorang di antaranya, tetapi aku tidak berhasil." Sekali lagi Manahan mengangguk-anggukkan kepalanya, sedang Bagus Handoko menjadi bertambah bingung.
Apalagi ketika kemudian dilihatnya gurunya tersenyum sambil membangunkannya. Duduklah Handoko, dan cobalah menggerak-gerakkan tubuhmu perlahan-lahan. Dengan otak yang dipenuhi oleh berbagai pertanyaan, Bagus Handoko mencoba sedapat-dapatnya untuk bangun dan kemudian bertahan duduk di atas pasir pantai. Adakah gurunya menunggu sampai ia mampu untuk melawannya kembali? Ternyata Manahan tidak berbuat demikian. Juga ternyata gurunya itu tidak membunuhnya. Malahan kemudian gurunya itu duduk pula di sampingnya dan dengan wajah yang jernih berkata, "Sudahkah kau ingat ke-6 orang yang menyerangmu?" Sambil mengangguk, Bagus Handoko menjawab sekenanya saja, "Sudah, Bapak." "Baik," sahut Manahan. "Kau pernah berkata kepadaku tentang wajah-wajah dari ke-5 orang itu. Sedang orang yang ke-6 telah aku saksikan sendiri. Tetapi kau belum pernah menceritakan kepadaku bagaimanakah bentuk tubuh ke-5 orang yang menyerangmu itu." Untuk sesaat, Bagus Handoko jadi termenung. Memang, selama itu ia belum pernah menyebut-nyebut bentuk tubuh lawan-lawannya. Dan sekarang tiba-tiba gurunya menanyakan hal itu. Maka dicobanya sekali lagi untuk membayangkan kembali ke-5 orang itu berturut-turut. "Bagaimanakah dengan orang yang pertama?" tanya Manahan. Dengan masih mencoba mengingat-ingat orang itu, Bagus Handoko menjawab, "Orang itu bertubuh tegap tinggi dan berdada bidang." "Orang kedua?" desak Manahan. Dengan mengingat-ingat mengerti sepenuhnya maksud pertanyaan gurunya. Karena itu setelah merenung beberapa lama, ia mencoba hampir berteriak, "Semuanya bertubuh tegap, tinggi dan berada bidang." "Lalu bagaimana pendapatmu mengenai mereka itu?" tanya Manahan pula. Bagus Handoko diam menimbang-nimbang. Tetapi kemudian ia berkata, "Itu adalah aneh, Bapak. Tubuh mereka berenam hampir bersamaan. Hanya wajah mereka lah yang agaknya berbeda-beda." "Kau yakin bahwa wajah mereka berbeda-beda?" desak Manahan. Mendengar pertanyaan gurunya, tiba-tiba Handoko menjadi ragu. Memang sepintas lalu, apabila di dalam gelapnya malam, wajah-wajah mereka tampak berbeda-beda. "Sayang, aku tidak dapat menangkapnya," guman Bagus Handoko. Terdengarlah Manahan tertawa pendek, lalu katanya, "Kau ingin menangkapnya?" "Ya," jawab Handoko. "Aku ingin tahu kenapa mereka menyerang aku." "Dan kenapa aku menjadi orang ketujuh?" tanya Manahan pula. Bagus Handoko menatap Manahan dengan pandangan yang aneh. Apa yang terjadi 5 malam berturut-turut telah cukup memusingkan kepalanya. Apalagi malam yang ke-6 itu. Segalanya menjadi semakin kabur dan penuh dengan teka-teki. Melihat Bagus Handoko kebingungan, berkatalah Manahan, "Handoko, meskipun aku tidak menyaksikan, namun aku berani meyakinkan bahwa ke-6 orang yang menyerangmu berturut-turut itu pasti mempunyai persamaan bentuk tubuh. Dan ketahuilah Handoko, bahwa kau jangan mimpi untuk dapat menangkapnya." Mata Handoko masih memancarkan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Tetapi orang yang pertama, kedua, dan ketiga adalah orang-orang yang belum memiliki ilmu yang cukup tinggi, sehingga aku mempunyai kemungkinan yang besar untuk dapat menangkapnya. Mendengar kata-kata itu, Manahan tersenyum. "Meskipun demikian, bukankah ternyata kau tidak mampu menangkapnya?" Bagus Handoko mengangguk mengiyakan. "Jangankan kau, Handoko," sambung Manahan, "sedang aku pun tidak berani bermimpi untuk dapat menangkapnya." Mendengar perkataan itu, Handoko terkejut bukan main. Sampai ia tergeser ke samping. Matanya semakin membayangkan kebingungan yang memenuhi hatinya. "Handoko," kata Manahan seterusnya dengan perasaan iba, "sudah sewajarnya kalau kau menjadi bingung karenanya." Handoko mendengarkan kata-kata gurunya itu dengan seksama, meskipun sikap gurunya itu tidak kalah membingungkan pula. "Pertama-tama ketahuilah bahwa apa yang aku lakukan tidaklah benar-benar seperti apa yang aku katakan. Otakku masih cukup sehat untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Sedang apa yang aku lakukan adalah untuk meyakinkan dugaanku terhadap ke-6 orang yang telah menyerangmu 6 malam berturut-turut. Dengan caraku itu, aku kemudian yakin siapakah orang-orang yang datang berturut-turut itu." "Guru," potong Handoko dengan penuh haru,
Jadi Bapak tidak benar-benar mau membunuhku? Mendengar pertanyaan Bagus Handoko, Manahan menjadi terharu. Jawabnya sambil membelai kepala anak itu. Kenapa aku akan membunuhmu? Bukankah Bapak sendiri berkata demikian? Jawab Handoko. Dan kau telah mencoba mempertahankan dirimu? Tanya Manahan pula. Tidak Bapak, aku sama sekali tidak berusaha untuk menyelamatkan diri. Tetapi aku hanya bermaksud untuk menunjukkan hasil pelajaran-pelajaran yang aku terima selama ini pada saat-saat terakhir. Diam-diam, Manahan memuji di dalam hati. Benar-benar anak ini berhati bersih dan setia. Karena itu Manahan menjadi semakin terharu. Namun demikian, ia berusaha agar wajahnya sama sekali tidak membayangkan perasaannya. Handoko, kata Manahan kemudian. Baiklah, aku beritahukan dugaanku atas semua kejadian-kejadian yang berlaku itu, supaya kau tidak terlalu lama menebak. Handoko kemudian sangat tertarik. Karena itu, ia menggeser duduknya semakin dekat dengan gurunya. Handoko, Manahan melanjutkan, mengucapkan syukur atas semua peristiwa yang berlalu 6 malam berturut-turut. Meskipun barangkali untuk 2-3 hari tubuhmu akan masih terasa sakit-sakit, namun setelah itu kau akan berbangga karenanya. Apakah yang dapat aku banggakan, Bapak? Tanya Handoko. Manahan tersenyum lalu jawabnya. Aku telah mencoba untuk memancingmu dalam suatu perkelahian. Apapun alasanmu, tetapi kau telah berbuat sebaik-baiknya. Sedang apa yang kau lakukan sebagian adalah bukan hasil pelajaran yang aku berikan. Bapak, potong Handoko, kenapa kau berbuat demikian? Aku tidak pernah belajar kepada siapapun kecuali kepada Bapak. Kembali Manahan tersenyum. Meskipun andai kata unsur-unsur itu tidak kau miliki sekarang, kemudian aku pun akan memberikannya pula. Tetapi kemajuan yang kau capai selama 5 hari akan sama dengan kemajuan yang akan kau capai dalam waktu berbulan-bulan apabila hal itu kau pelajari dariku, serta dalam keadaan yang biasa. Masih saja Handoko belum mengerti maksud gurunya, sehingga kemudian Manahan berkata pula, Handoko, menurut dugaanku orang yang datang 6 malam berturut-turut itu adalah orang yang sama. Orang yang sama? Tanya Handoko keheran-heranan. Ya, jawab Manahan. Orang itu hanya mengubah mukanya sedikit dengan menggores-goreskan warna-warna hitam dan kadang-kadang memasang kumis dan janggut palsu. Tetapi tingkat kepandaiannya sama sekali tidak sama, Bapak. Potong Handoko. Sekali lagi Manahan tersenyum. Itulah sebabnya kepandaianmu meningkat dengan wajar, meskipun waktunya dipercepat. Dan ketahuilah bahwa yang dapat berbuat demikian hanyalah orang-orang sakti yang berilmu mumpuni. Handoko menjadi termenung karenanya. Jadi apakah maksudnya menyerangku? Dan kenapa dikatakannya bahwa orang-orang itu akan menangkap aku untuk sebuah pertunjukan pembunuhan? Tanya Handoko. Satu-satunya cara untuk memaksamu bekerja sekeras-kerasnya adalah menakut-nakutimu dengan cara demikian. Jawab Manahan. Bagus Handoko menarik nafas dalam-dalam. Mengertilah ia sekarang bahwa orang yang datang setiap malam itu sama sekali tidak akan membunuhnya seperti gurunya itu pula. Adakah Bapak mengenal orang yang datang setiap malam itu? Tanya Handoko kemudian. Manahan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Meskipun aku telah berusaha mengenal gerak-geraknya sebaik-baiknya, namun aku tetap tidak dapat mengatakan siapakah dia. Apalagi apa yang diberikan kepadamu selama ini ternyata adalah urut-urutan pelajaran dari ilmuku sendiri yang akan aku berikan pula kepadamu. Sekarang semuanya menjadi agak jelas bagi Handoko. Ternyata orang itu datang kepadanya dengan maksud baik, menuntunnya untuk berlatih lebih keras. Dan tahulah ia sekarang kenapa pada malam-malam pertama, kedua, dan ketiga, orang itu seolah-olah hanya memiliki unsur-unsur gerak yang itu-itu saja. Sehingga dengan demikian, ia berhasil menguasai unsur-unsur itu. Serta kemudian, pada malam-malam berikutnya, tanpa disengajanya, unsur-unsur itu terselip pada gerak-gerak perlawanannya. Sedang lawan-lawannya dapat memberikan perlawanan sebaik-baiknya dan diulang-ulangnya pula. Karena itu, dadanya menjadi bergelora.
Apalagi ketika gurunya berkata, "Handoko, orang yang datang berturut-turut itu pastilah seorang yang sakti, jauh lebih sakti dari gurumu ini. Itulah sebabnya aku sama sekali tidak berusaha untuk menangkapnya, sebab hal itu pasti akan sia-sia." Hal itu juga ternyata pula bahwa orang itu dapat mengetahui bahwa aku berada di sekitar ini meskipun aku telah bersembunyi sebaik-baiknya. Handoko mengangguk-anggukkan kepalanya. Hal itu sama sekali tidak pernah dibayangkan sebelumnya bahwa seorang yang sakti, bahkan lebih sakti dari gurunya, datang kepadanya dengan cara-cara yang aneh. "Jadi Bapak diketahuinya sebelum Bapak menampakkan diri?" "Tidak hanya itu saja, Handoko," Manahan meneruskan. "Sedang aku pun telah menerima nasihatnya pula." "Nasihat untuk apa, Bapak?" tanya Handoko terkejut. Manahan mengangguk-anggukkan kepalanya. "Bukankah orang itu berkata kepadaku bahwa pertanian bukanlah daerah pelarian, bukan daerah tempat orang-orang yang berputus asa apabila kewajibannya sendiri sudah tak dapat ditunaikan?" Handoko memandang Manahan dengan mata yang bertanya-tanya. Ia sama sekali tidak tahu maksud perkataan itu. Sampai Manahan melanjutkan, "Handoko, barangkali kau sama sekali tidak dapat menghubungkan perkataan-perkataan itu dengan keadaan kita. Tetapi ketahuilah bahwa ada sesuatu hal yang selama ini belum pernah aku katakan kepadamu, sebab kau masih aku anggap terlalu kanak-kanak. Sekarang, aku kira kau telah cukup dewasa untuk mengetahui lebih banyak hal tentang keadaan kita. Keadaan serta kewajiban-kewajibanku dan keadaan serta kewajiban-kewajibanmu." Bagus Handoko mendengarkan setiap kata gurunya dengan seksama. Sakit-sakitnya di seluruh tubuhnya sudah tidak dirasakannya lagi. Sementara itu, angin malam bertiup lemah, dan bintang-bintang di langit telah mengubah susunannya. Bintang Waluku telah jauh condong ke barat, sedang bintang Bima Sakti telah mulai mengabur pada kedua ujungnya, jauh di selatan dan utara. "Bagus Handoko," Manahan meneruskan perlahan-lahan. "Sebenarnya saat ini aku sedang mengemban suatu tugas yang berat, tugas yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Sekarang, karena kau telah cukup dewasa, ternyata seorang sakti yang tak dikenal telah berkenan langsung mengajarmu. Maka baiklah, aku berterus terang pula. Saat ini aku sedang berusaha untuk mencari dua pusaka istana yang hilang, berwujud keris yang bernama Kiai Nagasasra dan Kiai Sabuk Inten." Handoko mendengarkan cerita gurunya sampai tidak sempat berkedip. Sedang Manahan kemudian bercerita tentang kedua keris yang pernah diketemukannya bersama ayahnya Gajah Suro. Tetapi keris itu kemudian hilang kembali. Dan karena itu pula, maka ayahnya terpaksa menghadap Sultan Demak untuk mempertanggungjawabkan hilangnya kedua pusaka itu. Sepeninggal Gajah Suro, Banyu Biru kemudian ditimpa oleh banyak malapetaka, dan Bagus Handoko sendiri hidupnya selalu terancam bahaya. "Untunglah bahwa Paman Lembu Soro segera bertindak," desis Bagus Handoko. "Dengan demikian, pasti ibu serta Banyu Biru dapat diselamatkan." Mendengar kata-kata Bagus Handoko itu, Manahan menarik nafas dalam-dalam. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, ia berkata dengan suara sayu, "Kau keliru, Bagus Handoko." "Keliru?" sela Handoko terkejut. "Ya, kau keliru," Manahan menjelaskan. "Sayang bahwa pamanmu sama sekali tidak berbuat demikian. Meskipun apa yang dikatakan kepada semua warga Banyu Biru, pamanmu telah berusaha menyelamatkan ibumu serta daerah pertigaan itu. Namun nyatanya tidaklah demikian, sebab paman pula sebenarnya sumber keributan itu." Handoko menjadi semakin tidak mengerti. Ia melihat sendiri ketika itu pamannya telah membantu ayahnya menghalau gerombolan yang menjerang Banyu Biru. Bahkan kemudian ibunya telah memerintahkan Sawung Rana untuk meminta bantuan pamannya pula ketika kemudian timbul huru-hara. "Bagus Handoko," sambung Manahan, "ketahuilah, pamanmu lah yang berusaha untuk menyingkirkan ayahmu, karena pamanmu ingin menguasai seluruh daerah pertigaan Pangrantunan lama. Karena itu, ia telah berusaha untuk menyingkirkan kau pula.
yang pasti akan menjadi penghalang usahanya itu. Mendengar kata-kata terakhir itu, menggigilah tubuh Bagus Handoko karena kemarahan yang mencengkam perasaannya. Ia sama sekali tidak mengira bahwa apa yang terjadi adalah kebalikan dari dugaannya. "Benarkah apa yang Bapak katakan?" Handoko bertanya untuk mendapat suatu kepastian. "Aku telah berkata sebenarnya," jawab Manahan. "Tetapi kenapa Bapak baru mengatakan itu kepadaku sekarang?" "Aku menganggap bahwa sebelum ini kau belum cukup dewasa, Handoko," jawab Manahan pula. Tetapi agaknya Handoko tidak puas mendengar keterangan itu, maka ia mendesak, "Dan kenapa pada saat itu Bapak tidak berbuat sesuatu untuk mencegah perbuatan itu?" Manahan membenarkan letak duduknya. Ia dapat mengerti sepenuhnya pergolakan perasaan muridnya. Dengan sabar, Manahan menjelaskan, "Handoko, waktu itu aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak dapat menunjukkan bukti-bukti kejahatan yang telah dilakukan oleh pamanmu. Juga karena kelicinan pamanmu di hadapan ayahmu, aku benar-benar hampir-hampir dibinasakan oleh Laskar Banyu Biru sendiri. Karena mereka curiga kepadaku tentang hilangnya kedua keris itu. Untunglah bahwa ayahmu sempat mencegahnya. Kemudian aku tidak yakin bahwa kecurigaan para pemimpin Laskar Banyu Biru itu kepadaku telah lenyap dari hati mereka seluruhnya, atau baru sebagian saja dari antara mereka." Mendengar penjelasan gurunya, Bagus Handoko semakin terbakar hatinya. Matanya kemudian menjadi merah menyalakan kemarahannya. Giginya terdengar gemeretak serta denyut jantungnya bertambah cepat. Dan tiba-tiba saja lenyaplah segala perasaan sakit dan nyeri. Meskipun masih agak tertatih-tatih, ia bangkit berdiri serta dengan suara lantang ia berkata, "Bapak, apapun yang terjadi atasku, aku tidak ambil pusing. Besok pada saat matahari terbit, aku minta izin Bapak untuk kembali ke Banyu Biru. Aku atau Paman Lembu Soro yang akan binasa tidaklah menjadi soal, tetapi aku harus menuntut balas." "Handoko," kata Manahan masih setenang tadi, "duduklah." Handoko dengan tidak sabar memandangi Manahan yang masih saja duduk di pasir pantai. "Tidakkah sekarang sudah saatnya, Bapak? Kita harus bertindak tegas. Duduklah, Handoko." Meskipun Manahan berkata perlahan-lahan, namun nadanya penuh dengan tekanan, sehingga Handoko tidak dapat berbuat lain kecuali duduk kembali di sisi gurunya. "Handoko," sambung Manahan, "aku dapat mengerti sepenuhnya perasaan yang bergelora di dalam hatimu. Tetapi jangan membiasakan diri bertindak tergesa-gesa. Membunuh pamanmu Lembu Soro barangkali tidaklah terlalu sulit, meskipun bagaimana saktinya. Tetapi akibat dari perbuatan itu sudahkah menjadi perhatianmu? Setidak-tidaknya pasti akan timbul permusuhan antara Pamingit dan Banyu Biru. Kalau benar demikian, maka di antara kedua daerah perdikan itu pasti akan ditelan oleh masa depan yang suram." Setelah diam sejenak, Manahan melanjutkan, "Dalam kekalutan itu akan hadirlah kekuatan-kekuatan dari pihak lain yang akan menelan Pamingit dan Banyu Biru sekaligus. Sebab dalam hal ini, golongan hitam pasti tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kemudian, dapatlah dipastikan bahwa di atas mayat-mayat Laskar Pamingit dan Banyu Biru akan berkibar bendera-bendera mereka. Bendera yang bergambarkan harimau hitam, sepasang uling yang berlilitan, kelelawar raksasa berkepala serigala, ular laut yang ganas. Setelah itu lenyaplah sudah nama daerah perdikan Pamingit dan Banyu Biru sekaligus. Lenyap pulalah hasil jerih payah eyangmu Soro Dipoyono yang dengan memeras keringat dan darah membangun kedua daerah perdikan itu. Lenyap pulalah nama kebesaran keluarga Soro yang selama ini disegani oleh daerah-daerah lain, bahkan sampai ke Istana Demak. Yang ada kemudian tinggallah nama-nama Simarodra, Uling Rawapening, Lowo Ijo, dan Joko Soko. Bagus Handoko adalah seorang yang cerdik, karena itu segera ia dapat menangkap maksud gurunya. Namun meskipun demikian, amat sulitlah baginya untuk mengendalikan perasaannya. Maka bertanyalah ia, "Bapak,
Kalau demikian, apakah kita biarkan saja Paman Lembu Soro tidak terhukum atas kesalahannya itu? Itu pasti, Handoko, jawab Manahan. Siapa yang bersalah harus dihukum. Tetapi kita harus menjaga agar kita dapat menarik garis antara pamanmu Lembu Soro dan orang-orangnya yang sama sekali tidak tahu menahu. Sehingga dengan demikian pertumpahan darah yang luas dapat terhindar. Itu adalah tugasmu, Handoko, meyakinkan orang-orang Pamingit dan Banyu Biru bahwa pamanmu telah berbuat suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Bagus Handoko menjadi tertegun diam. Perkataan Manahan itu seolah-olah satu demi satu menyusup ke dalam dadanya serta mendinginkan hatinya. Sadarlah bahwa pekerjaan yang dihadapinya bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan dengan tergesa-gesa, tetapi harus ditempuhnya dengan penuh kebijaksanaan. Lalu apakah yang harus aku lakukan, Bapak? Tanya Handoko kemudian. Untuk beberapa saat Manahan tidak menjawab. Ia sendiri masih belum tahu dengan pasti apa yang akan dilakukannya. Namun demikian ia kemudian menjawab, Handoko, kita harus meninggalkan pedukuhan ini. Aku harus tetap berusaha mencari keris-keris Kiai Nagasasra dan Kiai Sapu Inten. Di samping itu, ada baiknya kalau kita mencari berita tentang Banyu Biru dan perkembangannya setelah kau tinggalkan. Kemudian baru kau menentukan cara untuk memecahkan masalahnya. Meskipun kau sebenarnya belum dewasa penuh, namun aku kira kau telah cukup untuk memulai pekerjaan yang besar itu. Dengan kehati-hatian dan yang mungkin memerlukan waktu tidak sehari 2 hari. Tetapi setahun 2 tahun, bahkan mungkin lebih dari itu. Bagus Handoko memperhatikan setiap kata gurunya yang menambah keyakinannya bahwa pekerjaan yang betapapun beratnya itu pasti akan dapat diselesaikan. Namun ia sadar bahwa jalan yang akan ditempuhnya bukanlah jalan yang lurus dan licin, tetapi pasti akan penuh dengan rintangan dan bahaya. Bersambung ke halaman 536.